Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi ini, sebaiknya kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan waktu sehingga kita semua dapat bertemu kembali walaupun pertemuan kali ini hanya melalui Zoom meeting. Saya mengucapkan selamat datang untuk para penonton, terutama kepada dosen kita yang terhormat, Ibu Kurnia Rahmawati. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi kami mengenai latar belakang iklan GoPay. Saya Gelis Caya Kamila sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 4 akan memperkenalkan para narasumber yang hadir di presentasi ini. Yang pertama ada Saudari Debbie Putri dan Berliana Fitri, lalu Saudara Ahmad Farid dan Nabil Dipanopasya. Agar mempersingkat waktu, sebaiknya kita langsung mulai saja presentasinya. Materi pertama yaitu mengenai pendahuluan dan sejarah singkat iklan yang akan dijelaskan oleh Saudari Debbie Putri Ayu. Saya persilakan Saudari Debbie. Terima kasih kepada moderator telah menyempatkan saya untuk membacakan materi pendahuluan dan sejarah singkat iklan. Iklan adalah sebuah pesan atau sebuah media yang bersifat mengajak orang untuk melakukan sesuatu seperti membeli atau mengunjungi sebuah situs. Iklan biasanya muncul di koran, majalah, situs, televisi, radio, dan sosial media. Periklanan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika perusahaan Belanda dan Inggris datang dan mulai memasarkan produk mereka. Sejak saat itu, periklanan marak dilakukan melalui koran, papan iklan, radio, dan televisi. Diikuti dengan kemajuan media digital seperti adanya mesin pencari, situs, dan sosial media. Banyak sosial media yang menyediakan layanan khusus untuk para pengiklan seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan yang lainnya. Melihat perkembangan bentuk iklan dari masa ke masa, tidak mengejutkan apabila terdapat cabang keilmuan khusus yang mempelajari periklanan. Salah satu unsur yang penting dalam iklan adalah bahasa iklan. Selain dapat mempersuasi penglihatan agar membeli produk yang diiklankan, bahasa dalam iklan juga berfungsi sebagai alat untuk menjalin hubungan emosional dan meningkatkan rasa kepercayaan calon pembeli terhadap produk, mengedukasi hal-hal yang berhubungan dengan produk, menghibur, dan menggambarkan citra perusahaan. Baik, terima kasih Saudari Debbie atas materi yang telah diutarakan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai teori tentang bahasa dalam iklan yang akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Faris. Saya persilahkan Saudara Ahmad Faris. Ya, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori tentang bahasa dalam iklan. Teori bahasa dalam iklan berdasarkan pada karya Roland Barthes dalam bukunya yang berjudul Mitologi pada tahun 1957. Barthes berargumen bahwa bahasa dalam iklan digunakan untuk mitos konsumen, yang merupakan pandangan yang dikonstruksikan secara sosial dan diterima tentang sebuah produk atau layanan. Ia percaya bahwa bahasa dalam iklan digunakan untuk membuat versi ideal dari produk atau layanan yang didasarkan pada fantasi, bukan kenyataan. Ia berargumen bahwa pengiklan menggunakan bahasa untuk membuat produk dan layanan tampak menarik, seringkali dengan cara yang tidak secara langsung terkait dengan produk atau layanan yang sebenarnya. Sebagai contoh pengiklan mungkin menggunakan bahasa untuk membujuk orang agar membeli produk mereka. John Fix menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam iklan bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun makna dan ikatan emosional dengan audiens. Penelitiannya menemukan bahwa bahasa dalam iklan dapat memiliki beberapa makna dan interpretasi, dan ia menggunakannya untuk membuat makna dan asosiasi. Bahasa digunakan untuk membangun citra tertentu dari produk
yang dipromosikan dan ini dilakukan melalui teknik asosiatif seperti metafora, perumpamaan, dan alat sastra lainnya. Selain itu, bahasa dipakai untuk menciptakan efek persuasif dengan merangsang respon emosional dari audiens, yaitu dengan mengajak nilai, keyakinan, dan keinginan dari audiens. Baik, terima kasih Saudara Ahmad Farid atas materi yang telah diutarakan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu mengenai penjelasan dari iklan netizen yang akan dijelaskan oleh saudari kita Berliana Fitri. Saya persilakan Saudari Berliana. Baik, terima kasih moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Di sini saya ingin menjelaskan penjelasan dari iklan netizen. Iklan yang kami pilih yaitu iklan GoPay si julid netizen membawakan cerita tentang seorang warga dengan panggilan netizen yang terkenal dengan komentar-komentar pahit, asam, cepat, dan julid berjilid-jilid. Ditemukan sedang menunjukkan sisi kemanusiaannya. Menurut pantauan warga setempat, perubahan ini terjadi setelah netizen menerima himbauan dari suara misterius yang diduga adalah suara narator di video ini. Iklan yang kami pilih sebagai bahan penelitian ini merupakan iklan tentang dompet elektronik berbentuk aplikasi bernama GoPay. GoPay sendiri diciptakan karena adanya layanan ojek online yaitu Gojek. Hal ini adalah salah satu keunikan produk yang diiklankan. GoPay tidak memiliki aplikasi secara terpisah karena merupakan bagian dari aplikasi Gojek yang mana akan berguna mempermudah transaksi dalam penggunaan layanan jasa ojek online tersebut. Gojek sendiri didirikan pada tahun 2009 dan GoPay muncul pada tahun 2016. Setelah itu, aplikasi ini mulai memperluas kegunaannya dan aksesnya seperti pembelian tiket menonton, pesan makanan, membeli barang, membayar tagihan, dan pembelian tiket karena kereta api. Sehingga penggunaan GoPay sudah seperti bagian sehari-hari dari masyarakat sekitar Jakarta. Ya, terima kasih Saudari Berliana Fitri atas materi yang telah diutarakan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu mengenai alasan kelompok kami memilih iklan ini yang akan diutarakan oleh saudara kita Nabil Divano. Saya persilakan Saudara Nabil. Terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Alasan kelompok kami memilih iklan ini berbentuk cerita yang sudah dibuat semenarik mungkin dan tidak membosankan untuk ditonton selama hampir 5 menit. Biasanya para penonton iklan, terutama di YouTube, tidak suka dengan iklan yang berdurasi lama lalu berusaha untuk melewatinya. Iklan berbentuk cerita yang menyenangkan karena mereka menciptakan rasa keterlibatan dan koneksi dengan audiens. Mereka menarik perhatian penonton dengan visual, musik, dan alur cerita yang menarik, dan membuat mereka merasa seperti mereka adalah bagian dari cerita. Iklan berbentuk cerita juga dapat lucu atau berpikir, membuatnya semakin menyenangkan bagi audiens. Terdapat banyak makna yang dapat diambil dari perkembangan karakter Neti yang jelas terlihat dalam perjalanannya dari seorang yang dikenal karena komentar negatifnya dan berlebihan kritis menjadi seseorang yang lebih sadar tentang bagaimana kata-katanya dan tindakannya mempengaruhi orang lain. Dia bersedia untuk belajar dari kesalahan dan berusaha untuk berbuat lebih baik dengan menggunakan aplikasi GoPay untuk membantu orang lain. Dia juga belajar tentang nilai melakukan kebaikan meskipun tidak mudah atau mahal. Secara keseluruhan, pengembangan karakter Neti menunjukkan pemahamannya yang semakin meningkat tentang pentingnya menjadi baik dan dermawan. Ya, terima kasih Saudara Nabil atas materi yang telah diutarakan. Baik, untuk para penonton, kita sudah sampai pada akhir materi presentasi hari ini. Kesimpulan yang bisa diambil bahwa
Iklan adalah sebuah pesan atau sebuah media yang bersifat mengajak orang untuk melakukan sesuatu, seperti membeli atau mengunjungi sebuah situs. Salah satu unsur yang penting dalam iklan adalah bahasa iklan. Iklan yang kami pilih yaitu iklan GoPay, si julid netizen, membawakan cerita tentang seorang warga dengan panggilan netizen, terkenal dengan komentar-komentar pahit, asam sepet, dan julid berjilid-jilid. Ditemukan sedang menunjukkan sisi kemanusiaannya. Terdapat banyak makna yang dapat diambil dari perkembangan karakter Neti yang jelas terlihat dalam perjalanannya dari seseorang yang dikenal karena komentar negatifnya dan berlebihan kritis menjadi seseorang yang sadar tentang bagaimana kata-katanya dan tindakannya mempengaruhi orang lain. Dia bersedia untuk belajar dari kesalahannya dan berusaha untuk berbuat lebih baik dengan menggunakan aplikasi GoPay untuk membantu orang lain. Dia juga belajar tentang nilai melakukan kebaikan meskipun mungkin tidak mudah atau mahal. Secara keseluruhan, pengembangan karakter Neti menunjukkan pemahamannya yang semakin meningkat tentang pentingnya menjadi baik dan dermawan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para penonton untuk para pemateri karena sudah membagikan hasil penelitian sederhana mengenai iklan ini kepada kita semua. Dan juga kepada para penonton, terima kasih telah menyaksikan presentasi ini dari awal hingga akhir. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dapat bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.